Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Yerusalem sendiri adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam catatan sejarah, ada dua tokoh Islam yang menjadi pahlawan pembebas Yerusalem, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem dari tangan Romawi Timur. Kala itu Romawi Timur dipimpin oleh Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk menjadi salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur. Usai perang, para pasukan Muslim mendapatkan kemudahan menaklukkan seluruh kota di negeri Syam. Amr bin As di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an berhasil memblokir Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah seorang pembesar Romawi. Umar mendatangi perjanjian dengan pembesar Romawi, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Setelah Umar bin Khattab, ada pula pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin Al-Ayyubi meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjelajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Syuhada, penulis sejarah zaman. Berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Dalam penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa, Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi semangat Islam yang damai. Salahuddin tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen. Sebaliknya, Salahuddin melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Mengapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa." Nah, itulah dua sosok pahlawan yang pernah menaklukkan Yerusalem. Ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan sosok pahlawan berikutnya yang bakal menaklukkan tanah suci di Palestina. Jika merujuk pada risalah nubuwah pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda,
Dunia tidak akan binasa atau hancur sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sosok yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri bukan seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya, melainkan sesuai hamba soleh umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan. Sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Sahih At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslim pada hari peperangan yang paling besar ada di sebuah negeri yang bernama Damsyik. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar. Tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah di Kuta, dekat Damsyik. Oleh karena itu, Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah kisah Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya, tepatnya di gerbang Lord Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Isa Al-Masih yang dibantu oleh Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lot. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah sosok pahlawan yang akan menaklukkan kembali tanah suci Palestina. Wallahu a'lam. Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.